Baik, sebelumnya perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 7 Pitu Rahayu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interprofessional education. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada 6 teman saya juga. Yang pertama ada Georgios Gafran Kayana dari Kedokteran Internasional. Selanjutnya ada Naswa Alivia Putri dari Kedokteran Reguler. Lalu ada saya sendiri, Cindy Claudia Habib dari Kedokteran Reguler. Lalu ada Zahra Distina Sari dari Ilmu Keperawatan. Lalu ada Naila Zufairah dari Gizi Kesehatan. Dan yang terakhir ada Naurentina Gracia Mahakasih dari Gizi Kesehatan. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai nilai-nilai IPE. Untuk value dan ethics bisa dibaca oleh Zahra. Baik, saya akan menjelaskan yang nilai yang pertama, yaitu value and ethics. Nah, jadi yang pertama itu adalah menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Nah, ini itu fokus utama pelayanan adalah kebutuhan dan kesejahteraan klien serta masyarakat. Terus yang kedua itu menghargai perbedaan budaya. Ini menghormati keberagaman nilai, kebiasaan, dan latar belakang budaya dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga ada menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Ini berpegang pada kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan dalam praktik profesional. Oke, next. Selanjutnya bisa dibaca oleh Naila dan juga Naurin. Baik, di role dan responsibilities, yang pertama ada berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab, yaitu di mana menjalin komunikasi agar setiap anggota memahami peran dan tugasnya dengan jelas. Yang kedua adalah mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kepada klien, keluarga, dan profesional lain, yaitu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek pelayanan agar klien merasa aman dan percaya. Kemudian yang ketiga, yaitu menunjukkan tanggung jawab profesional sesuai kompetensi masing-masing, di mana melaksanakan tugas sesuai keahlian dan batas kewenangan profesi dengan menunjung etika kerja. Dan yang terakhir, keempat, yaitu beradaptasi terhadap perubahan peran dalam situasi klinis atau tim yang dinamis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan tugas atau kondisi untuk tetap menjaga kelancaran pelayanan. Oke, baik. Selanjutnya untuk communication dan IPE bisa dibaca oleh Naswa. Oke, buat communication dan juga interprofessional, yang pertama itu ada memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan juga interaksi. Di sini kita bisa menggunakan cara berkomunikasi yang jelas, sopan, dan terbuka agar kerjasama antar profesi itu bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, ada mendengarkan secara aktif dan mendorong gagasan serta pendapat anggota tim lainnya. Yang dimaksud dari poin ini yaitu memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara dan menghargai setiap ide yang muncul dari anggota tim. Dan untuk poin yang terakhir, ada menggunakan teknologi komunikasi dengan tepat dalam mengkoordinasi tim, serta memanfaatkan media digital atau platform komunikasi profesional. Di sini, kita bisa memanfaatkan media digital atau platform communication professional untuk memastikan informasi itu bisa tersampaikan dengan cepat dan akurat antar anggota tim. Baik, yang selanjutnya untuk tim and teamworks, itu yang pertama kita bisa melakukan proses pengembangan tim dan juga peran serta praktik tim yang efektif dan membangun kerjasama yang baik dengan memahami tugas masing-masing. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kita bisa menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang mendorong komunikasi terbuka dan juga partisipasi dari semua anggota. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Gafran. Oke, yang ketiga adalah mengelola konflik dalam tim secara konstruktif, seperti menyelesaikan perbedaan pendapat dengan sikap terbuka dan mencari solusi bersama untuk mengganggu dinamika kerja. Lalu selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja tim secara berkala.
seperti melakukan refleksi dan penilaian terhadap hasil kerja tim untuk peningkatan efektivitas dan memperbaiki kesan. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi membina komunikasi dengan keluarga mitra. Oke, di sini saya Naswa izin untuk membacakan. Jadi untuk strategi membina komunikasi, yang pertama kita harus membangun keakraban, dimulai dengan sapa ramah, kemudian memperkenalkan diri masing-masing, serta prodi dan juga tujuan dan peran dari masing-masing individu nanti yang akan memberikan kontribusi kepada keluarga dan juga tujuannya dalam melaksanakan CFA CIPE. Kemudian yang kedua, ada mendengarkan secara aktif. Kita harus mampu untuk memberi waktu yang cukup kepada keluarga untuk bercerita dan tanpa disela. Jadi yang dimaksud pada konteks ini tuh kita tidak boleh ada sesuatu unsur yang mengandung mengjudge atau memberikan hakim kepada pihak keluarga. Kemudian yang ketiga ada menggunakan bahasa sederhana serta empatik. Hindari untuk menggunakan istilah medis yang sulit, dikarenakan kunci dari komunikasi dari tenaga medis dan juga pasien itu sebenarnya memang menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bukan untuk menunjukkan dari segi intelektual. Kemudian yang keempat ada libatkan keluarga. Kita harus bisa mengajak mereka untuk ikut mengambil keputusan dan tidak bergantung pada kita. Dikarenakan di sini kita hanya memfasilitasi dan juga kita akan menjadi jembatan antara keluarga dan juga kepada pihak terkait seperti rumah sakit ataupun dokter yang profesional. Yang kelima, ada jaga kepercayaan dan rahasia. Kita harus bersikap dengan profesional dan juga terbuka. Yang dimana maksudnya ini, ketika kita sudah diberikan kepercayaan dari mereka, kita tidak boleh merusak begitu saja. Karena nanti akan ada gap atau batasan antara kita dan pihak keluarga, dan itu jika berlanjut akan menimbulkan kegaduhan. Dan yang keenam, yang terakhir, terdapat evaluasi dan juga tindak lanjut. Di sini kita harus mampu menyampaikan pesan yang dipastikan itu sudah tersampaikan dengan baik kepada mereka, kepada pihak keluarga. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai rencana eksplorasi masing-masing program studi. Mungkin bisa dimulai dari program kedokteran yang akan saya bacakan. Yang pertama untuk asesmen medis dan pemeriksaan kesehatan dasar. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan anamnesis sebagai dasar ya sebelum kita melakukan pemeriksaan. Lalu bisa dilanjut dengan pemeriksaan fisik dasar seperti kayak tekanan darah, tanda vital, dan juga pemeriksaan umum. Lalu selanjutnya mungkin bisa kita mengidentifikasi masalah kesehatan individu maupun keluarga secara klinis dengan bertanya lebih lanjut. Yang kedua ada edukasi kesehatan, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit dan gaya hidup yang sehat itu seperti apa. Yang kedua, kita bisa menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat agar masyarakat itu lebih mudah untuk menerima hasil dari penyuluhan kita tadi. Untuk selanjutnya, ilmu keperawatan. Yang ilmu keperawatan akan saya sampaikan, yaitu ada 7 strategi. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang kesehatan keluarga mitra. Terus yang kedua itu memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan, tentunya itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga itu mengenali potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan keluarga mitra. Yang kelima, memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga secara langsung. Yang keenam, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, misalnya kedokteran maupun gizi, untuk merancang tindakan yang dibutuhkan oleh keluarga mitra. Yang ketujuh, mendorong keterlibatan keluarga dalam proses perawatan pasien. Baik, untuk program studi selanjutnya yaitu gizi kesehatan akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk gizi kesehatan, terdapat beberapa strategi, di mana yang pertama yaitu menjalin pendekatan dengan keluarga, dengan membuka komunikasi awal dengan sikap ramah dan empatik agar tercipta hubungan baik dan saling percaya. Kedua, menciptakan suasana nyaman saat berbicara tentang pola makan harian.
seperti mengajak keluarga berdiskusi ringan seputar kebiasaan makanan agar mereka terbuka dalam berbagi informasi. Ketiga, mengidentifikasi keluhan atau riwayat kesehatan keluarga, yaitu mengumpulkan data mengenai kondisi kesehatan anggota keluarga serta kaitannya dengan pola konsumsi makanan sehari-hari. Keempat, memberikan penyuluhan gizi yang mudah dipahami, dengan menjelaskan pentingnya asupan makanan bergizi seimbang dan memberikan contoh menu sehat yang bisa diterapkan. Baik, untuk poin gizi kesehatan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Naurin. Selanjutnya, yang kelima yaitu menjadi pendengar dan tempat berbagi yang aman bagi keluarga, yaitu seperti menyediakan ruang bagi keluarga untuk menceritakan keluhan atau kendala yang dihadapi terkait pola makan dan kesehatan mereka. Yang keenam yaitu mendampingi keluarga dalam mencari solusi gizi, yaitu bersama-sama menemukan langkah perbaikan seperti penyesuaian menu makan atau pola aktivitas agar menjadi lebih sehat. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain bila diperlukan, yaitu melakukan konsultasi dengan ahli gizi, perawat, dan dokter untuk menangani masalah gizi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dan pemantauan kesehatan keluarga, seperti mengevaluasi hasil perubahan yang telah dilakukan serta memberikan arahan bila sudah memerlukan tindakan medis. Baik, untuk yang terakhir, ini adalah kesimpulan dari hasil materi yang telah kita sampaikan. Akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Gafran. Silahkan. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa program CFHCIP ini merupakan peran dari masing-masing prodi, kedokteran, kesehatan, dan gizi kesehatan, yaitu untuk membangun landasan kolaborasi dan komunikasi aktif guna mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap keluarga mitra. Dalam hal ini, setiap prodi memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu prodi kedokteran bertanggung jawab dalam diagnosis dan terapi medik, keperawatan dan perawat berlangsung dan monitoring berkelanjutan, serta prodi gizi dalam manajemen nutrisi medis keluarga mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat terpenuhi secara terpadu. Baik, itu adalah materi-materi yang telah kita paparkan tadi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 7 Pitu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.